Selamat pagi, sidang jemaat dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Kau yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai supaya menjadi saluran berkat bagi setiap kami dan mengajar kami melalui firman Tuhan. Serta saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami, yang tidak bisa beribadah secara onsite, maupun yang masih dalam perjalanan, kiranya Kau menyertai mereka, Kau memberkati juga mereka, hantarkan mereka ya Tuhan, supaya tiba di rumah-Mu dengan tidak kurang apapun. Kami buka ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Iya, biar senantiasa ada nyanyian, ada pujian bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita ya, Bapa yang begitu memperhatikan setiap kita. Kita akan nyanyi pujian, apa yang tak pernah dilihat mata. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah lihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah
Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, semua bisa dilakukan. Bahkan yang sekalipun nggak mungkin bagi manusia, tapi Allah sanggup, yaitu Dia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Itu adalah karya Allah yang luar biasa ya bagi hidup kita. Kalau Allah tidak mau datang ke dunia ini, kita semua binasa. Kalau Allah tidak mati, Tuhan Yesus tidak datang, tidak melakukan karya penebusan, kita semua mati, binasa dalam neraka. Ya karena kasih-Nya kita bisa ada saat ini, karena kemurahan Tuhan. Biar kita persiapkan jiwa hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Jiwaku Haus Akan Kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seluruh hidupku
hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku. Seluruh hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia, setia selamanya. Kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sementara itu kami mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami diberkati dari firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami. Urapi dia, dan biar Tuhan pakai persiapan dia, untuk kami semua bisa mengerti firman Tuhan yang dibagikan. Terlebih kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang memimpin dari pertengahan kebaktian ibadah kami, dan kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema mana. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4-5. Nanti mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita. Dilanjutkan ayat 14-18, terakhir ayat 31. Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. 14-18 dan terakhir ayat 31. Ya. Keluaran 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat yang ke-31.
dari Keluaran 16, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema kita saat ini adalah mana. Kita akan melihat dari perjanjian lama yang sudah kita baca dan nanti kita akan membaca dari perjanjian baru. Saudara, apakah mana ini? Orang Israel sebelumnya belum pernah melihat mana ini. Saudara, ketika sudah melewati Laut Teberau, mereka melakukan perjalanan umat Tuhan, bangsa Israel selama 3 hari itu, dan di padang gurun itu mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka bersungut-sungut, Tuhan sudah memberikan air kepada mereka. Dan mereka juga masih bersungut-sungut karena mereka mengatakan, lebih baik di sana, banyak makanan di Mesir, seperti itu. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan memberikan roti dari langit, ya. Roti ini diberikan oleh Bapa di surga sehingga disebut roti dari surga. Ya, jadi mana ini adalah roti yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel di dalam perjalanan di padang gurun menuju kepada Kanaan. Tuhan memberikan mana ini selama 40 tahun. Sampai mereka mau tiba di negeri Kanaan, berhentilah mana itu. Saudara, kita melihat bahwa ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tidak main-main. Dia tidak sekedar iseng, tetapi memang dia ingin membentuk satu bangsa di mana kelak di dalamnya akan lahir juru selamat. Dan inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Tidak sehari 2 hari, tetapi selama 40 tahun Tuhan memberikan makanan kepada umatnya. Ya, dikatakan tadi kita baca mana ini seperti ketumbar katanya. Rasanya seperti kue madu. Mana ini warnanya putih. Ya, next. Tiap pagi umat Tuhan memungut mana ini. Dan Tuhan mengatakan pada hari yang ke-6 karena kemudian akan Sabat, mereka harus memungutnya 2 kali. Sebelumnya Tuhan bilang begini, setiap hari orang hanya diperbolehkan keperluannya sehari itu saja. Kalau mereka membawa lebih, maka itu akan berulat. Tetapi memang ada orang yang tidak menurut, tidak taat, diam-diam mengambil dan kemudian besoknya busuk, tidak bisa dipakai. Sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Dan Musa memang marah ya karena orang Israel tidak taat. Dan kalau mereka pada hari yang ke-6 memungut mana itu, mereka memakannya pada hari itu dan yang kemudian untuk besok disimpan tidak busuk. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tiap pagi jadi mereka terus memungut dan sekali lagi setiap menjelang Sabat mereka memungut 2 kali lipat. Ketika matahari panas, memang kemudian cairlah mana tersebut dan tidak ada lagi. Ya, mereka mengambil mana yang seperti embun beku itu. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tadi firman Tuhan katakan, masing-masing menurut keperluannya. Tapi tidak ada yang kelebihan, tidak ada juga yang kekurangan. Apa yang mereka ambil itu semuanya cukup untuk mereka makan per keluarga setiap harinya. Kemudian setelah diambil, maka mana ini diolah oleh orang Israel, ya, menjadi roti bundar. Katanya seperti makanan yang digoreng seperti begitu, ya, mana ini. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada mereka, terus ada sungut-sungut pada bangsa Israel. Pernah mereka bilang kepada Musa, bosan makan terus mana. Selama 40 tahun itu mereka makan ya, terus makan gitu. Mereka juga kan pernah diberikan burung ya,
puyuh, diberikan daging oleh Tuhan karena mereka terus mengomel, mereka terus bersungut-sungut dan mereka bilang bosan katanya. Saya merenungkan, wah gimana ya, Tuhan sudah memelihara tapi mereka masih mengeluh juga kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ini di dalam perjanjian lama, kita akan melihat di dalam perjanjian baru. Sebagai Tuhan Yesus roti hidup, ya, mana yang sejati yang Tuhan berikan di dalam perjanjian baru bahkan kepada saudara dan saya hari ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, kemudian dilanjutkan 35 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. 35. Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Nenek moyang kita telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus Dilanjutkan lagi. sampai 40. Yohanes 6 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. 48 sampai 51. Oke. Yohanes 6 ayat 48 sampai ayat yang ke-51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, amin. Mari kita akan melihat apa yang Yesus katakan, ya. Yang pertama kita akan melihat Yesus mengatakan dari ayat-ayat yang kita baca ini beberapa kali. Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang memberi hidup kepada dunia ini. Nah saudara-saudara, sebelum Yesus mengatakan, karena ada yang menanyakan ini, Yesus membuat mujizat. Mujizatnya itu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita sudah 2 ekor ikan, kita sudah sering ya mendengar kisah ini untuk 5.000 orang itu. Dan kemudian orang-orang mencari-cari Yesus. Setelah pemberian makan itu masih ada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan ketika Yesus pergi, mereka semua mencari-cari Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus tahu apa yang ada di pikiran orang-orang itu. Karena Yesus sudah memberikan makanan kepada mereka itu. Ya. Kemudian Yesus berbicara kepada mereka, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Dan mereka bertanya, kehendak Bapa itu apa katanya. Karena
Tuhan Yesus memberitahu, aku melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendakku sendiri. Tapi apa yang Bapa minta, itulah yang aku lakukan. Dan Tuhan bilang, kehendak Bapa itu adalah percaya kepada yang diutus oleh Bapa. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak serta-merta setelah ada mujizat-mujizat itu mengatakan, ya saya percaya. Tapi mereka berkata lagi, nenek moyang kami katanya sudah diberikan mana. Dan Yesus mengatakan, bukan Musa yang memberikan. Musa hanya hamba Tuhan, alat di tangan Tuhan yang memimpin bangsa Israel menuju ke negeri Kanaan. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang-orang masih mengatakan, apa tandanya? Apa tandanya? Ya, apa tandanya itu? Dan Tuhan mengatakanlah, akulah roti hidup itu. Ya. Kemudian perkataannya dilanjutkan yang kedua, setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus, ia tidak akan haus dan lapar lagi. Yang Yesus maksudkan bukan sekedar haus dan lapar jasmani. Tetapi Yesus tahu kehidupan manusia yang berdosa ini. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman karena hidup kita diperbudak oleh dosa. Kita diikat oleh dosa. Dan Tuhan Yesus ingin memberikan ketentraman di dalam jiwa kita. Oleh karena itulah dia berkata seperti itu. Datang dan percaya kepadaku. Maka kamu tidak akan haus dan lapar lagi. Bahkan Yesus mengatakan lagi lebih lanjut. Bagi mereka yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, memang di sini ditulis kata hidup. Tetapi memang dalam bahasa aslinya itu hidup itu berbicara mengenai hidup yang kekal. Bukan sekedar hidup jasmani di dalam dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya kepadaku, aku akan memberikan hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara yang di dunia ini yang akan segera berlalu. Tetapi aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal itu. Dan bahkan Yesus mengatakan mereka itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh kita ini akan binasa ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita dikuburkan jenazah kita. Tetapi akan ada kebangkitan menjadi satu tubuh kemuliaan yang Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan di dalam ayat yang ke-51 ketika mereka masih belum mengerti juga, Yesus kembali tadi di dalam ayat 48 juga mengatakan, akulah roti hidup katanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku. Yang dimaksudkan Yesus tentu adalah korbannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mereka semakin tidak mengerti. Sebagian besar persungutan di antara mereka. Wah, Tuhan Yesus kan itu tahu anaknya Yusuf dan Maria dari Nazaret. Ya, Nazaret itu kota yang kecil itu. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Harus makan dagingku katanya. Berkata, akulah roti hidup. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya ya, nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, ini berkenaan dengan itu. Ya, dikatakan ini bercerita tentang juga setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia akan punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Dan selanjutnya ayat-ayat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat, merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, di dalam tentang mana di dalam perjanjian lama yang sudah kita baca, yang sering kali juga kita dengar kisahnya, dan juga di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, yang pertama kita akan melihat tentang persungutan manusia. Sebelum mereka diberi mana pada perjanjian lama, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa mengatakan kalau mereka bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin, mereka juga berarti bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan juga berkata seperti itu. Dan sesudah diberi mana, mereka itu masih mengatakan bosen makan mana terus.
Padahal mereka sebelumnya belum pernah tahu. Di dalam bahasa aslinya ketika mereka melihat pada pagi hari, apa itu setelah embun gak ada seperti embun beku. Yaitu artinya man gitu ya, makanya disebut mana dalam bahasa Ibraninya. Nah saudara-saudara, kemudian di dalam perjanjian baru, ketika Yesus sudah memberikan mujizat-mujizat dan mereka ingin mengikuti Yesus karena hal-hal yang jasmani, dan Yesus memberitahu tentang hal yang rohani yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia ini. Bukan sekedar makan dan minum, tetapi jiwa kita, tetapi roh kita, ikatan daripada iblis yang mengikat manusia sehingga manusia itu hidup di dalam dosa. Mereka juga bersungut-sungut dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, sampai pada saat ini juga banyak orang yang bersungut-sungut. Mereka berkata, ikut Tuhan itu buat apa? Banyak kesusahan. Ada seorang yang berkata, mana buktinya saya ikut Tuhan? Saya bukan mengada-ngada, tapi saya mendengar sendiri. Mana buktinya ikut Tuhan? Saya mengalami kesusahan dalam hidup ini. Mana orang-orang di gereja katanya? Mana orang-orang Kristen tidak menolong? Saudara, dari sejak zaman dulu, perjanjian lama, perjanjian baru dan sampai saat ini, begitulah manusia. Seringkali ngomel kepada Tuhan. Mereka tidak mengingat bagaimana karena kasih karunia ini kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita melihat kemurahan dan penyertaan Allah memberikan mana itu untuk memelihara umatnya. Saudara dan sayalah umat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sampai saat ini memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita terus belajar bersyukur. Saya mengharapkan tidak ada seorang pun di tempat ini yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap waktu di dalam hidup kita Dia pelihara kita. Ketika kita sakit Dia memberikan kesembuhan. Ketika kekurangan Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dalam masalah keluarga kita, dalam masalah usaha dan pekerjaan kita, Dia selalu menyertai, memberkati, memelihara. Sama seperti dulu Tuhan memelihara. Demikian juga pada saat ini. Tuhan memelihara kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, mana di dalam perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Roti hidup yang diutus Allah sebagai bukti kasih Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya. Roti hidup yang menyelamatkan manusia itu. Yang memberikan kehidupan yang kekal. Ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka ada pengampunan dosa dan ada hidup kekal, janjinya yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi banyak orang berkata gampang banget ya orang Kristen dan mereka tidak menjadi percaya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang harus dibikin ruwet firman Tuhan itu dan tidak percaya begitu saja akan janji Tuhan Yesus ini. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, datang dan percaya kepada roti hidup yang menyelamatkan manusia itu. Datang bukan saja dulu Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus. Dan firman Tuhan katakan, mereka yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi saat-saat kita setelah menjadi orang percaya, orang Kristen, dalam hidup kita, datang kepada Dia dalam ibadah kita, baik seperti ini maupun ibadah harian kita, di rumah kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita atau kita secara pribadi, datang dan terus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, hidup kita memang tidak mudah di tengah-tengah masa pandemi yang sudah 2 tahun ini. Tadi ketika kami lewat tol, sekarang sudah ada lagi pemeriksaan. Beberapa waktu yang lalu sudah tidak ada.
Ya karena sedang naik lagi. Barangkali kita bingung. Karena nggak tahu gimana ke depannya. Memang tidak tahu Bapak Ibu Saudara ke depannya. Yang kita tahu kita punya Yesus yang menyertai hidup kita. Itu saja yang kita tahu. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu biarlah kita selalu datang kepada Dia. Memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Kita bisa melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Diberikan kesempatan. Tetapi biarlah kita juga boleh memberikan waktu kita kepada Tuhan. Untuk datang secara pribadi. Bersekutu secara pribadi. Dan tetap percaya. Tidak meragukan Dia di dalam kehidupan ini. Percaya terus. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya? Amin, itu harus kita aminkan. Dia tidak meninggalkan kita. Kita bisa sakit, kita bisa kesusahan, kita bisa kekurangan. Tetapi Dia akan memberikan kesembuhan. Dia akan menolong kita. Membukakan jalan ketika kita tetap percaya kepada Dia. Tidak meragukan Dia. Tidak meragukan kuasanya di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, ketika kita datang dan percaya kepada Dia, kita akan mendapatkan hidup. Yesus datang untuk memberikan hidup. Mungkin saudara berkata, saya udah hidup, mau diberikan hidup seperti apa lagi? Tapi tadi yang saya katakan, hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Hidup yang jasmani ini akan berlalu, tetapi hidup kekal menjadi bagian, menjadi jaminan di dalam kehidupan kita ini. Dunia ini, saudara-saudara, dan kita manusia yang berdosa yang dulu sebelum percaya kepada Yesus, kita ini ada di bawah kuasa dosa dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya, kita mendapatkan hidup yang baru di dalam Dia, hidup kekal yang kelak akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, kita tidak akan pernah haus lagi. Dan kita tidak akan pernah lapar lagi. Jadi akan ada satu kepuasan di dalam Kristus. Tidak akan haus dan lapar lagi. Bukan sekali lagi sekedar jasmani. Tetapi di dalam rohani kita firman Tuhan katakan akan mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Dan ketika itu ada di dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Itulah tugas kita semuanya. Menyaksikan tentang Kristus, roti kehidupan yang bersedia berkorban bagi Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam setiap perjamuan kudus, kita akan mengingat tentang kematian Yesus, tentang kasih-Nya yang mengampuni dosa kita, yang memberikan kehidupan kekal itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan saja akan ada kepuasan, tetapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam jiwa kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara datang hari ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kami ini hamba-hamba Tuhan. Tetapi Tuhan yang hadir bersama dengan kita hari ini tahu apa yang ada dalam pikiran saudara. Tetapi tetaplah percaya dan selalu datang kepada Dia. Jangan sekali lagi meragukan Dia di dalam kehidupan ini. Tuhan sudah memerdekakan kita, memberikan kita kelepasan. Roti hidup itu menyelamatkan kita manusia. Tetaplah percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi di depan, berapapun banyak dikatakan akan lagi timbul varian baru ini dan itu. Tapi kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Dia. Semua ada di dalam tangan-Nya. Akan ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan akan berikan sebagai janji-Nya di dalam kehidupan kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian akhir daripada firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, mana dalam perjanjian lama adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya dalam perjalanan menuju Kanaan ketika ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan tidak main-main, tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, mana dalam perjanjian baru, yaitu Yesus sebagai roti hidup adalah bukti kasih Allah kepada setiap orang yang percaya. Yang ketiga, setiap kali
kita ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari ingat akan kasih Tuhan, kasih Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kita mengingat tentang korban Kristus dan jaminan kehidupan kekal bagi orang percaya dan penyertaan Tuhan ketika kita ada di dalam dunia ini. Jangan ragukan Dia, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan rasakan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Apapun di dalam dunia ini bisa terjadi. Tapi satu hal, Dia akan selalu memimpin hidup kita, menyertai hidup kita. Hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Saya mengundang para penetua untuk maju ke depan, mempersiapkan tubuh dan darahnya. Takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saya akan membacakan berkenaan dengan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami boleh diingatkan kembali akan mana, yaitu Yesus Kristus yang sekarang kami nikmati juga. Karena tubuh-Mu adalah makanan yang sungguh-sungguh dan darah-Mu adalah minuman yang sungguh-sungguh, yang memberikan kehidupan kepada kami selama-lamanya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula oleh emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan bernoda. Barang siapa makan dagingku, ia dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Yesus Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Sehingga Kristus Yesus manunggal dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari bagikan tubuh dan darah Yesus. Dan kita menyanyikan pujian tadi lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Mari sidang Tuhan, kita bangkit berdiri. Persiapkanlah tubuh Kristus. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat cawan anggur. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Mari kita masuk di dalam doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi. Melayani bersama dengan Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Setiap saat, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kami boleh menikmati anugerah, kemurahan, dan kebesaran Tuhan. Kami boleh diingatkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan, saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Tuhan Maha Tahu, mungkin mereka terganggu kesehatannya. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah mereka satu persatu, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin ada di antaranya ya Tuhan yang mempunyai masalah persoalan. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa, Engkau lah Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, segala usaha, pekerjaan. Tuhan, limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan, kami juga menyerahkan anak, mungkin cucu yang masih di dalam mengikuti pendidikan tatap muka. Bapak, kiranya Engkau saja memberikan keberhasilan bagi yang berkarir juga dalam pekerjaannya, mereka semua boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keadaan situasi negara kami yang saat-saat ini grafik pandemi ya Tuhan, corona meningkat kembali dengan varian Omikron. Bapak, kiranya Engkau tolong pemerintah ya Tuhan yang mengatasi segala masalah yang terjadi, baik di rumah sakit, baik vaksinasi yang terus digencarkan, kiranya semua boleh tersedia, ya Tuhan, baik obat-obatan dan petugas medis menangani masalah yang terjadi saat-saat ini di negara kami. Tuhan, kiranya Engkau saja yang
membukakan jalan keluarnya. Engkau saja yang memberikan kekuatan bagi para petugas medis juga mengatasi dan mengobati semua, ya Tuhan, pasien-pasien yang mungkin saat-saat ini mulai meningkat kembali, baik di rumah sakit ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ini ya Bapak. Dan kami percaya ya Tuhan, satu kali Tuhan akan lewatkan semua ya Tuhan pandemi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini, Tuhan juga akan menyertai, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan persepuluhan. Bapak, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu satu persatu yang dengan penuh kasih, penuh sukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan selalu. Terima kasih ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, berserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan damai yang diberikan.